warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hadijah M. Kapalari dengan NPM 0227241188 dari Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hairun. Selamat datang di video pembahasan saya kali ini mengenai tantangan dan peluang dalam keuangan dan perbankan syariah di Indonesia. Nah, teman-teman, dalam beberapa tahun terakhir, keuangan syariah di tanah air berkembang sangat pesat. Banyak masyarakat yang mulai tertarik dengan sistem keuangan yang bebas riba, lebih transparan, dan berorientasi pada keadilan. Namun, di balik pertumbuhannya, tentu saja ada berbagai tantangan yang harus dihadapi, sekaligus peluang besar yang bisa dimanfaatkan. Nah, teman-teman, pada video ini saya akan membahas sejarah, prinsip dasar, tantangan yang dihadapi industri perbankan syariah, serta peluang yang dapat mendorong perkembangan di masa depan. Mari teman-teman kita mulai. Nah, keuangan dan perbankan syariah merupakan bagian penting dari sistem keuangan Indonesia. Meskipun kontribusinya terhadap total bangsa pasar, perbankan nasional masih relatif kecil dibandingkan bank konvensional. Namun, perkembangannya menunjukkan tren positif. Nah, pemerintah, regulator, dan berbagai lembaga keuangan syariah terus berupaya mengembangkan industri ini agar dapat menjadi alternatif yang kuat dan kompetitif bagi masyarakat. Nah, teman-teman, untuk memahami perkembangan tersebut, saya perlu melihat perjalanannya dari awal. Nah, selanjutnya kita masuk pada sejarah perbankan syariah di Indonesia. Perjalanan perbankan syariah di Indonesia dimulai pada tahun 1992 dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia, sebuah tonggak sejarah yang menandai lahirnya institusi keuangan yang beroperasi sepenuhnya sesuai prinsip syariah. Pada tahap awal, perkembangan perbankan syariah berjalan cukup lambat. Namun, sejak krisis moneter pada tahun 1998 dan diterbitkannya beberapa regulasi baru, sektor ini mulai mendapat perhatian lebih besar seiring waktu. Semakin banyak bank konvensional membuka unit usaha syariah dan kesadaran masyarakat terhadap keuangan berbasis syariah pun meningkat. Pemahaman sejarah ini penting karena membantu kita melihat bagaimana industri ini tumbuh dan berkembang hingga saat ini. Selanjutnya, kita masuk pada prinsip-prinsip dasar syariah. Perbankan syariah bekerja berdasarkan sejumlah prinsip yang membedakan dari sistem konvensional, yaitu larangan riba dalam Islam. Riba atau bunga dilarang karena dianggap tidak adil dan menimbulkan ketimpangan. Oleh karena itu, bank syariah menggunakan sistem bagi hasil dan akad-akad yang halal. Selanjutnya ada keadilan dan transparansi. Setiap transaksi harus dilakukan secara jelas tanpa ada unsur penipuan pada prinsip-prinsip dasar syariah. Perbankan syariah bekerja berdasarkan sejumlah prinsip yang membedakan dari sistem konvensional, yaitu yang pertama, larangan riba. Dalam Islam,
Riba atau bunga dilarang karena dianggap tidak adil dan menimbulkan ketimpangan. Oleh karena itu, bank syariah menggunakan sistem bagi hasil dan akad-akad yang halal. Kemudian selanjutnya, keadilan dan transparansi. Setiap transaksi harus dilakukan secara jelas, tanpa ada unsur penipuan, ketidakpastian berlebihan, maupun spekulasi berlebihan. Akad sebagai dasar transaksi. Setiap produk syariah memiliki akad yang menjelaskan hak dan kewajiban kedua pihak seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, izarah, dan lain-lainnya. Prinsip-prinsip ini menciptakan sistem keuangan yang dianggap lebih etis, aman, dan berkelanjutan bagi masyarakat. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan masuk ke bagian terpenting, apa tantangan yang dihadapi industri perbankan syariah di Indonesia. Tantangan yang pertama itu ada tantangan regulasi. Perbankan syariah sangat bergantung pada regulasi pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, dan Dewan Syariah Nasional atau MUI. Tantangan yang muncul antara lain perubahan regulasi yang cukup sering, standarisasi prinsip syariah yang harus konsisten, pengawasan yang lebih kompleks karena harus mematuhi hukum perbankan syariah. Karena yang harus mematuhi hukum perbankan sekaligus hukum syariah. Oleh sebab itu, bank syariah perlu memastikan kepatuhan terhadap aturan agar operasional tetap aman dan sesuai ketentuan. Selanjutnya, persaingan dengan bank konvensional. Bank konvensional memiliki jaringan lebih luas, teknologi lebih matang, serta pangsa pasar yang jauh lebih besar. Meski produk syariah semakin banyak, bank syariah masih harus meningkatkan kualitas layanan, membangun kepercayaan nasabah, memberikan edukasi yang lebih intensif. Nah, tanpa strategi yang efektif, bank syariah bisa tertinggal dalam kompetisi mendapatkan nasabah. Nah, kayak kurangnya literasi keuangan syariah, banyak masyarakat masih belum benar-benar memahami cara kerja perbankan syariah. Dan di sini saya akan menjelaskan biar teman-teman lebih paham lagi. Itu akibatnya itu karena muncul anggapan bahwa produk syariah tidak jauh lebih berbeda dari konvensional. Ini menjadi PR besar yang harus terus diperbaiki melalui edukasi publik. Selanjutnya, inovasi produk yang masih terbatas. Industri syariah perlu lebih berani mengembangkan produk baru yang relevan dengan kebutuhan masyarakat modern, seperti pembiayaan mikro, pembiayaan UMKM, dan instrumen investasi syariah yang lebih variatif. Nah, teman-teman, selanjutnya ada peluang pengembangan keuangan syariah di Indonesia. Keuangan syariah di Indonesia memiliki peluang yang sangat besar untuk berkembang seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap sistem keuangan yang lebih etis, adil, dan transparan. Ada sih beberapa peluang utama yang dapat mendorong pertumbuhan sektor ini. Yang pertama, perkembangan teknologi. Finansial atau fintech membuka kesempatan besar bagi industri syariah.
Digitalisasi membuat layanan keuangan syariah dapat menjangkau lebih banyak masyarakat, termasuk di daerah yang sebelumnya sulit diakses dengan aplikasi mobile, layanan pembayaran syariah, hingga pembiayaan online berbasis akad syariah. Industri ini bisa berkembang jauh lebih cepat dan efisien. Nah, teman-teman, selanjutnya meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keuangan syariah menjadi peluang yang sangat kuat. Banyak orang kini lebih memahami pentingnya transaksi bebas riba, prinsip keadilan, serta manfaat apa sih investasi syariah. Kesadaran yang tumbuh di kalangan generasi muda juga membuka pasar baru yang besar dengan edukasi promosi yang tepat. Jumlah nasabah lembaga keuangan syariah diperkirakan akan terus meningkat. Yang ketiga, ada inovasi produk keuangan syariah untuk menjadi ruang besar untuk pertumbuhan. Industri syariah kini memiliki peluang mengembangkan berbagai produk yang relevan dengan kebutuhan modern, seperti pembiayaan mikro bagi UMKM, investasi berkelanjutan berbasis syariah, sukuk retail, serta layanan pembiayaan berbasis bagi hasil yang lebih fleksibel. Semakin inovatif produk yang ditawarkan, semakin mampu perbankan syariah menarik minat masyarakat luas. Nah, pada perkembangan global ekonomi syariah saat ini turut membuka peluang yang sangat menjanjikan bagi negara-negara seperti Malaysia, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Telah menunjukkan bahwa keuangan syariah dapat menjadi pilar penting bagi ekonomi nasional. Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu pusat keuangan syariah global. Dengan mempelajari standar internasional dan mengadopsi praktik terbaik, Indonesia dapat mempercepat pertumbuhan industrinya sendiri. Secara keseluruhan, peluang pengembangan keuangan syariah di Indonesia sangat terbuka lebar. Dukungan teknologi, kesadaran masyarakat, inovasi produk, serta perkembangan global menjadi pendorong utama jika peluang ini dimanfaatkan dengan baik. Industri keuangan syariah bukan hanya mampu bersaing dengan sistem konvensional, tetapi dapat menjadi motor penting dalam mendorong ekonomi nasional menuju arah yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan sesuai dengan prinsip syariah. Nah, teman-teman, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang keuangan syariah, salah satu peluang terbesar dalam pengembangan keuangan syariah di Indonesia adalah meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya sistem keuangan yang sesuai dengan prinsip Islam. Namun, kesadaran ini tidak muncul begitu saja. Ada beberapa faktor yang membuat edukasi dan pemahaman masyarakat menjadi aspek penting dalam memperluas jangkauan industri keuangan syariah. Pertama, masyarakat Indonesia semakin sadar akan pentingnya transaksi yang lebih aman, adil, dan bebas riba. Banyak orang mulai mencari alternatif yang sesuai dengan nilai-nilai mereka. Namun, pemahaman mendalam tentang konsep syariah seperti akad, bagi hasil, larangan riba, dan transparansi masih terbatas.
Karena itu, teman-teman, edukasi publik menjadi sangat penting untuk membantu masyarakat memahami bahwa layanan keuangan syariah bukan sekedar berbeda nama, tetapi memiliki mekanisme dan prinsip yang jelas. Nah, teman-teman, peran lembaga pendidikan, tokoh agama, dan media sangat signifikan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat. Sekolah, kampus, dan pesantren berperan besar dalam memperkenalkan konsep ekonomi Islam kepada generasi muda. Di sisi lain, tokoh agama memiliki pengaruh kuat untuk menjelaskan pentingnya memilih layanan keuangan yang sesuai syariah. Media sosial juga memegang peranan penting karena mampu menjangkau masyarakat secara lebih cepat dan luas, terutama generasi milenial dan Gen Z yang aktif mencari informasi secara digital. Selanjutnya itu ada program literasi keuangan yang dilakukan pemerintah dan lembaga keuangan syariah perlu terus ditingkatkan. Karena apa? Karena kegiatan seperti seminar, workshop, konten edukasi digital, dan kampanye publik dapat membantu masyarakat memahami manfaat nyata menggunakan bank syariah. Misalnya, bagaimana akad murabah bekerja, bagaimana pembiayaan syariah membantu UMKM, atau bagaimana sih investasi syariah dapat menjadi pilihan yang aman dan halal. Semakin banyak masyarakat memahami hal ini, semakin tinggi pula tingkat adopsi layanan syariah. Pada akhirnya, meningkatkan kesadaran masyarakat bukan hanya soal menginformasikan konsep keuangan syariah, tetapi juga membangun kepercayaan dan memberikan pengalaman positif dengan edukasi yang tepat. Peran lembaga pendidikan, kampanye digital, dan layanan berkualitas keuangan syariah di Indonesia akan semakin mudah diterima dan dipilih oleh masyarakat. Ini karena menjadi fondasi penting untuk pertumbuhan industri syariah yang lebih kuat, inklusif, dan berkelanjutan di masa depan. Nah, sebagai penutup dari materi ini, dapat kita simpulkan bahwa keuangan dan perbankan syariah di Indonesia memiliki potensi besar untuk berkembang menjadi sistem keuangan yang kuat, kompetitif, dan berkelanjutan. Sejak berdirinya Bank Muamalat pada tahun 1992 hingga terbentuknya Bank Syariah Indonesia, perkembangan industri ini menunjukkan kemajuan yang signifikan. Prinsip-prinsip dasar syariah menekankan keadilan, transparansi, serta larangan riba, menjadikan sistem ini sebagai alternatif yang lebih etis dan aman bagi masyarakat. Namun, sektor ini juga menghadapi berbagai tantangan, mulai dari regulasi yang kompleks, persaingan ketat dengan bank konvensional, keterbatasan inovasi produk, hingga rendahnya literasi keuangan syariah di masyarakat. Tantangan-tantangan ini perlu diatasi dengan penguatan regulasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, hingga pengembangan teknologi digital, serta edukasi publik yang lebih masif dan terarah. Di sisi lain, bagi perbankan syariah juga sangat besar. Perkembangan vintage memberikan ruang inovasi baru, meningkatkan kesadaran masyarakat, membuka pasar yang lebih luas, dan tren global ekonomi syariah menunjukkan bahwa sistem ini punya masa depan cerah di tingkat internasional. Dengan memanfaatkan teknologi, pengembangan produk yang relevan, serta memperkuat kepercayaan publik,
industri ini dapat tumbuh lebih cepat dan memberikan kontribusi penting bagi perekonomian nasional. Pada akhirnya, keberhasilan pengembangan keuangan syariah bergantung pada kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan, akademisi, dan masyarakat. Jika peluang yang ada dimaksimalkan dan tantangan mampu diatasi, Indonesia berpotensi menjadi salah satu pusat ekonomi syariah terkemuka di dunia. Terima kasih karena sudah menyaksikan video ini hingga akhir. Semoga pembahasan ini bermanfaat dan menambah pemahaman kita semua mengenai perkembangan keuangan dan perbankan syariah di Indonesia. Sekian dari saya, wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.